Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah konstruksi bangunan dengan mata pembahasan konstruksi dan detail kosen. Jadi ini sudah pada tahap akhir tugas Anda, yakni pada konstruksi dan detail kosen. Jadi pintu dan jendela. Pintu dan jendela merupakan media untuk sirkulasi dalam bangunan, baik sirkulasi fisik, manusia, dan barang, maupun sirkulasi udara dan cahaya. Jadi dalam sebuah ruangan, tentu kita perlu adanya pintu untuk masuk, untuk pengamanan, gitu ya, masuk keluar masuk. Kemudian kita juga perlu jendela untuk memasukkan udara, angin, cahaya. Ada dua komponen utama pada pintu yang jendela, yaitu kusen, ya, kusen yang frame berdiri ini, kusen. Kemudian daun pintu atau daun jendela, ya, yaitu yang komponen yang tergeraknya. Komponen matinya yakni kusen. Kemudian ada yang misalnya ada pertanyaan, Pak, bisa nggak pintu tanpa kusen? Ya, sebenarnya bisa. Bisa, akan tetapi gagahnya sebuah penampilan pintu itu juga sebagai penanda ruang, itu justru ada pada frame-nya, pada keindahan frame-nya. Seperti itu. Kemudian pertimbangan dalam memilih material, jenis, dan ukuran pintu. Jadi yang pertama jelas bagi kita arsitek, yaitu penampilan atau estetika. Ya, ini terkait gaya dan desain bangunan. Kalau kita lihat sebelah kanan ini ada contoh gebyok yang satu set, ya, gebyok joglo, gebyok Jawa yang satu set, yang mana di situ ada komponen pintunya. Biasanya di kiri kanannya ini juga ada jendela yang terbuka, tapi di sini nampaknya tidak ada jendela yang terbuka. Ini banyak sekali ukirnya, berarti kalau menggunakan jenis dan model seperti ini, berarti bangunannya bergaya etnik, khususnya etnik Jawa. Kemudian posisi pintu, ya, baik pintu utama, pintu kamar, ya, kamar tidur, ya, kamar mandi, ya. Pintu utama tentu biasanya double, ya, 2 daun, ataupun misalnya 1 daun dia agak lebar, seperti itu. Kemudian letak pintu, ya, letak pintu itu baik di indoor ataupun di outdoor. Kalau posisi pintu tadi konteksnya adalah barangkali hanya pada ukurannya, tetapi kalau kita ngomong letak pintu itu terkait dengan materialnya. Misalnya indoor atau misalnya outdoor, kita harus menyesuaikan material-material apa saja yang tahan terhadap cuaca, hujan, panas, dan sebagainya. Kemudian skala ruang, ya. Ada kalanya pintu utama sebuah rumah tinggal, ya, yang bergaya klasik, dia sangat tinggi, sangat besar, sangat kokoh, sangat gagah. Ya, padahal untuk memasukkan manusia, barang, dan sebagainya itu tidak perlu segitu besarnya, akan tetapi karena proporsi ruangnya mengharuskan demikian, maka pintu bisa dibuat tinggi dan besar. Kemudian arah sinar matahari, angin, dan lain-lain, khususnya terkait jendela, itu juga berpengaruh. Kemudian sumber kebisingan itu juga berpengaruh. Misalnya di sisi depan, kita arsitek tidak ingin meredam sebuah ruangan itu dari kebisingan, tentu kita tidak memunculkan kisi-kisi yang sifatnya lubang dari depan, sehingga tertutup semua, baik oleh kaca maupun oleh material lainnya. Nah, lanjut. Nah, kemudian pembahasan kita mengarah ke jenis dan tipe pintu. Ya. Yang pertama pintu swing atau pivot. Jadi secara struktur dia menggantung pada salah satu sisi kiri ataupun sisi kanan
daripada kusen. Jadi swing di sisi kiri atau sisi kanan. Kalau kita lihat di gambar yang kanan atas, ini ada model yang single, ya, jadi pintu berdaun single atau pintu berdaun double, ya, atau kupu tarung. Untuk jenis-jenis engselnya itu juga ada banyak sekali, sangat banyak sekali yang tidak bisa saya jelaskan detail secara keseluruhan di sini. Akan tetapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, Anda juga bisa mempelajarinya bahkan ketika sudah di ranah praktik pun atau bekerja, kita juga akan bisa mempelajarinya. Jadi engsel swing. Sebelah kiri ini engsel swing, jadi daun pintu yang bertipe swing. Ya, jadi dua-duanya ini sebenarnya swing, tetapi engselnya ini tertanam di sisi kanan. Kemudian engsel pivot. Engsel pivot ini untuk pintu pivot sebelah kanan bawah Anda lihat itu engselnya ada di sisi atas dan di sisi bawah. Nah, perlu diketahui bahwa engsel pivot ini juga beragam ukuran, yang jelas bahannya metal tapi ukurannya juga beragam. Itu tergantung pada beban pintu. Jadi semakin berat beban pintunya, otomatis engselnya juga akan semakin besar. Biasanya di spesifikasi pivot itu ada keterangan kemampuan pembebanan berapa kilo dan sebagainya. Kemudian pintu geser. Nah, secara struktur dia menggantung pada roda rel di sisi atas dan atau di sisi bawah. Tapi pada umumnya di sisi atas. Karena apa? Rel ketika di sisi atas, dia akan terhindar dari debu-debu kotoran-kotoran yang cenderung turunnya ke bawah. Jadi coba Anda bayangkan, misalnya rel itu ada di bawah, kemudian ada debu kotoran, kita nyapu dan sebagainya nyangkut di rel tersebut, itu akan menghambat laju dari roda. Sehingga kebanyakan memang pintu geser itu roda atau relnya itu ada di sisi atas. Kalau kita lihat di sisi kiri, gambar yang paling kiri ini, sama yang tengah ini relnya belum ada tutupnya. Biasanya ada tutupnya untuk mempermanis, seperti gambar di yang paling kanan ini. Ada yang tipe single, ada yang tipe double, seperti sebelah kanan ini. Juga untuk pintu geser, itu macam-macam material daunnya itu sangat banyak. Ada yang dari kayu panel utuh, ya, kayu panel utuh seperti itu, atau kayu, frame-nya kayu, kemudian tengahnya triplek atau multiplek, atau bahkan aluminium, WPC, besi juga bisa. Itu akan jadi bahasan kita selanjutnya terkait material-material pintu. Kemudian pintu lipat. Ya, pintu lipat ini selain bisa dilipat seperti ini, juga dia butuh rel di sisi atasnya untuk meringkas pintu tersebut ke salah satu atau salah dua sisinya. Ini biasanya digunakan di pintu-pintu teras belakang gitu ya. Kemudian di garasi ada kalanya pintu lipat seperti yang sebelah kanan ini, gambar sebelah kanan, atau pintu geser yang masuk ke dalam. Jadi secara struktur menggantung pada roda rel di sisi atas dan menggunakan engsel, ya. Ini ada engsel juga untuk menggabungkan beberapa daun pintu. Nah, ini adalah contoh komponen pintu geser dan lipat, ya, geser dan lipat. Geser kemudian dilipat gitu ya. Ini salah satu merek yang biasanya dipakai atau terkenal, komponen W600. Nama komponen ini terkait pada beban, ya. Beban pintu maksimal. Biasanya seperti itu. Kemudian terkait juga yang di kiri bawah ini, apakah pintu tersebut rata dinding atau di luar dinding. Ya, ini banyak sekali macam-macam dan petunjuk-petunjuknya. Ada yang kupingannya ini satu, ada yang kupingannya ini dua. Yang kupingannya dua tentu akan mengakomodasi dua daun pintu ya.
Yang kupingannya satu, tentu dia mengakomodasi satu daun pintu saja. Kemudian ada yang hanya kupingan saja, ini pada tengah-tengah di antara dua daun pintu. Kemudian yang ini, yang nomor 2 dari bawah ini pada sisi bawah daun pintu. Jadi seperti itu. Sudah tersedia di pasaran. Tergantung pada berat masing-masing pintu. Kemudian kita masuk ke material pintu dan jendela. Material yang sering kita gunakan dan yang akan menjadi tugas Anda yaitu material dari kayu. Ya, ini kayu panel ya. Kemudian saya ingin menjelaskan terkait sedikit bagian komponen frame luar yang terkesan kokoh ini. Jadi sebenarnya yang frame luar besar ini itu bukanlah kayu utuh, melainkan dia hanya architrave yang sifatnya hanya hiasan dan tempelan saja. Karena kayu utuh pertama tentu berat, ya pemasangannya susah, juga mahal. Jadi architrave itu seperti ini. Jadi ada komponen frame ya atau kusen, kemudian architrave ini hanya tempelan saja. Ya, kalau pada kasus yang gambar di atas ini tadi sebelah kiri ini architrave-nya otomatis ini sangat besar. Kalau di gambar seperti ini, di sini architrave-nya kecil ya. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung skala ruang, tergantung pada gaya bangunan yang ingin kita desain. Oke, selanjutnya material aluminium. Ini juga sangat sering dipakai. Jadi material aluminium ini dipasangnya itu setelah bangunan dinding-dindingnya finish gitu ya. Banyak sekali profil-profil aluminium atas kepentingan sebuah daun pintu misalnya. Ada namanya open back gitu ya. Ada yang kusen M istilahnya ini kusen M, kemudian ada istilahnya door jamb ya atau komponen jendela gitu kan. Ada yang namanya tutup polos, ada yang namanya tutup M, ada yang namanya tutup door jamb, itu sangat bermacam-macam dan bervariasi. Yang jelas yang sering kali dipakai adalah yang sering kali jadi parameter atau variabel utama adalah ukuran kusennya. Jadi apakah dia 3 inch atau 4 inch. Jadi kebanyakan itu apakah 3 inch atau 4 inch. Jadi untuk warna aluminium yang tersedia di pasaran itu standarnya adalah putih, coklat, atau warna CA. Warna CA itu warna yang belum dipoles atau warna sama sekali. Jadi warna aluminium asli. Yakni biasanya warna silver ya, warna aluminium asli. Kemudian biasanya yang warna putih ini ya disebut sebagai powder coating. Jadi dia sudah di-coating di sedemikian rupa di pabrik sehingga menjadi lebih halus. Sebab kalau masih CA atau bahan dasar aluminium, dia masih ada serat-seratnya. Masih ada serat-seratnya dan kalau warnanya itu warna asli aluminium itu kurang mewah ya. Yang jelas lebih murah kalau CA itu. Kemudian kalau warna lain Pak bisa. Nah, bisa, sangat bisa. Kita bisa mewarna CA itu dengan powder coating sendiri. Akan tetapi kesulitannya, jangan lupa kesulitannya ketika material kita itu habis, kita harus mempowder coating lagi. Sebab powder coating itu kita tidak bisa sendiri. Itu harus di pabrik atau di workshop yang khusus menyediakan jasa untuk powder coating aluminium. Kalau material perhitungannya kita ternyata kurang atau ternyata pemilik meminta tambahan pintu atau jendela, tentu akan powder coating ulang yang itu waktunya tidak singkat. Walaupun sebenarnya saya terkait dengan sebuah brand sehingga kusen jendela harus warna apa misalnya gitu kan.
Itu sangat mendukung gaya desain, akan tetapi tingkat kesulitannya seperti itu. Untuk aluminium, ini adalah profil-profilnya, merek-mereknya pun sangat beragam, gitu kan. Kemudian material pintu dan jendela dari besi. Nah, dari besi ini yang sebelah kiri ini pintu garasi. Ini juga sering kita temui. Ini sudah paten ya, biasanya desainnya, ukurannya gitu ya. Sehingga untuk pelaksanaan di lapangan kita harus menyesuaikan dengan ukuran yang tersedia di pasar. Ya, coba bayangkan misalnya ini terlalu tinggi, ini tentu nggak akan, relnya tidak akan nyampe ya. Memang ada ukuran daun pintu yang lebih tinggi lagi, tapi kalau tidak pas tentu akan mengurangi estetikanya. Kemudian yang tengah ini jelas pintu besi juga. Kemudian yang sebelah kanan ini emergency door, di mana dia standarnya atau basicnya harus merupakan dari berbahan besi, logam gitu ya, emergency door ini. Itu material besi, kemudian material PVC, polyvinyl chloride, dan UPVC, unplasticized polyvinyl chloride. Ya, UPVC ini adalah material pengembangan dari PVC, di mana kelemahan-kelemahan dari PVC yang cenderung gampang lapuk, ya karena plastiknya itu kalau misalnya kena paparan sinar matahari dan sebagainya, apalagi kalau outdoor, itu dihilangkan. Jadi tanpa plastik istilahnya kalau bahasa produksinya, unplasticized polyvinyl chloride. Jadi kalau Anda tahu pipa air itu bahannya PVC. Kalau Anda tahu pintu kamar mandi yang dijual secara jadi yang berbahan PVC itu juga bahannya sama seperti pipa yang saya maksud tadi. Tapi kalau UPVC itu lebih kuat dari PVC. Kalau ditanya lebih mahal mana, jelas lebih mahal UPVC. Ya, dia cara pemasangannya juga seperti aluminium, di mana harus finish terlebih dahulu, kemudian diukur, baru dibikin di workshop. Seperti itu. Kemudian ada lagi bahan WPC, wood plastic composite. Jadi serbuk kayu, ini bukan lahan ya, bahan maksudnya ya. Bahan serbuk kayu yang diproses dengan biji plastik. Nah, ini zaman sekarang bahan-bahan seperti ini sangat bervariasi ya. Jadi kalau profil-profilnya juga macam-macam, kayak aluminium juga, di mana sisi dalamnya ini ternyata kopong, kosong gitu ya, kemudian di skrup gitu ya, skrup di tembok atau di beton gitu ya. Profilnya macam-macam, ada yang door jam, ini yang saya contohkan di sini door jam. Door jam itu kusen untuk pintu, kusen untuk pintu gitu, bahan WPC. Kemudian ada juga bahan kaca, ya. Tentu kaca di sini itu tidak kaca biasa kemudian dipasang, tapi dia adalah kaca temper. Kaca temper itu kaca yang dibakar atau dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga dia menjadi lebih kuat, ya. Jadi kaca temper itu tidak bisa kita potong. Karena kalau dipotong dia akan pecah, dan pecahnya itu berkeping-keping ya, seperti butiran-butiran gitu ya, pecah, piar gitu ya. Jadi memang untuk pengamanan juga, bayangkan kalau kaca itu pecahnya itu berbilah-bilah yang bisa mengelukai tangan. Tapi kalau kaca temper itu pecahnya menjadi serpihan-serpihan kecil-kecil yang dia relatif tidak tajam. Nah, untuk itu ukuran kaca temper ini dari kaca biasa itu dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian bahkan profil-profil dan lubang-lubang untuk handle-nya itu sudah dipikirkan. Jarak lubang handle ini berapa, kemudian itu sudah dipotong dulu atau sudah dilubangi dulu sebelum ditemperkan.
tempered glass ya, sebelum ditemperkan. Karena apa? Kalau ngelubanginya belakangan, kita lubang pakai bor, dia akan pecah. Nah, itu karakter temper, sehingga kalau kaca dengan bahan temper itu sudah tidak, atau kaca sudah ditemperkan, itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi secara ukuran, tidak bisa dipotong, dilubangi, dan sebagainya. Itu karakteristik material kaca, pintu dan jendela dari kaca. Kemudian umumnya engselnya ini ditanam di bawah dan di atas ya, seperti pivot ya, tapi istilahnya di sini flowing. Jadi gantungan yang menggantung gitu ya. Di pivot seperti ini, Anda mungkin tahu di Indomaret, Alfamaret itu biasanya pintunya juga menggunakan pintu temper seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian-bagian kusen pintu jendela. Bagian-bagian kusen terdiri dari tiang kusen. Ya, yang satu ini adalah tiang kusen, ya tiang kusen gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ambang. Ambang itu baik sisi atas ya nomor 2 ini maupun sisi bawah. Ya. Kemudian pada kusen jendela terdapat ambang atas dan ambang bawah, jelas. Sedangkan pada pintu tidak ada ambang bawah. Ya, jelas ya itu ya. Kemudian sponeng. Sponeng itu adalah coaan tempat melekatnya daun pintu atau jendela. Ya, ada coaan untuk tempat melekatnya daun pintu atau jendela. Kemudian istilahnya di sini adalah telinga. Selanjutnya telinga. Jadi 4 ini yang sisi atas ini lebihan dari ambang atas atau ambang bawah itu dimasuk ke dalam tembok yang berfungsi untuk menahan gerakan kusen. Jadi biar kusen lebih kokoh. Kemudian alur kapur ini bisa dipakai atau dipakai atau tidak. Tetapi biasanya dia ya alur potongan kecil, coaan kecil yang mengelilingi dari kusennya. Gitu ya, alur kapur itu. Akan tetapi biasanya sudah diantisipasi dengan selain pakai alur kapur juga bisa pakai tali air ya pada saat finishing dindingnya. Kemudian angkur. Angkur ini berbahan besi ya, dipasang pada tiang kusen berfungsi untuk memperkuat melekatnya pada tembok dan juga menahan gerakan. Ini angkur berbahan besi. Kemudian duk dipasang pada tiang kusen di bagian bawah khusus untuk kusen pintu. Berfungsi untuk menahan gerakan tiang ke segala arah dan melindungi tiang kayu terhadap resapan air dari lantai ke atas. Jadi pada frame pada sisi bawah untuk pintu itu juga diberi biasanya 2 besi. 2 besi diperkirikan, kemudian dicor gitu ya, bahannya cor atau plester gitu ya, untuk mencegah kusen tersebut dari kelembapan. Oke, nah pemasangan pintu dan jendela. Yang pertama dipasang bersamaan dengan konstruksi dinding. Ya, jadi khusus untuk kusen pintu jendela dari kayu, ya, dia dipasang bersamaan dengan konstruksi dinding. Ini yang konvensional. Kalau ditanya apa ada yang dipasang setelah finish? Ada, ya. Jadi saat ini bermacam-macam model kusen kayu, ya. Ada juga yang dipasang saat bangunan tersebut atau frame dari tempat atau bukaan itu sudah di-finish. Jadi kayu-kayu tersebut biasanya di skrup gitu ya, dibor ke dinding atau tembok di mana letak dari kusen tersebut. Nah, kemudian untuk menutupi dari skrup ini ya, itu bisa ditutup dengan kayu juga ya. Jadi nongol sekalian juga untuk sponengan tadi. Jadi yang cara konvensional dipasang bersamaan dengan struktur dinding itu ya pintu kayu ini.
Kemudian untuk pintu-pintu berbahan lain dipasang saat finishing bukaan selesai. Jadi selain kusen pintu jendela dari kayu, itu dipasang saat finishing dindingnya, finishing bukaannya ini sudah selesai. Kalau kita lihat, ini saat finishingnya selesai, ya itu baru dipasang aluminium, WPC atau UPVC atau besi misalnya seperti itu. Oke, kita masuk menggambar pintu dan jendela. Jadi yang pertama untuk rencana pintu dan jendela, kita bisa membuat key-plan. Key-plan ukurannya boleh 1:100. Atau kalau rencananya kita samakan semua, bisa jadi denahnya itu juga ukurannya skalanya 1:50. Jadi sama seperti gambar-gambar denah yang lain. Kan tapi di sini dimunculkan keterangan ya P1 pintu 1, P2 pintu 2, P3 pintu 3, kemudian J1 jendela 1, J2 jendela 2 itu diberi keterangan. Gitu ya. Kemudian untuk arsiran-arsirannya, arsiran dindingnya biasanya tidak terlalu ditonjolkan karena komunikasi di sini adalah untuk mengkomunikasikan letak posisi pintu jendela. Jadi seperti itu. Kemudian untuk detailnya, detail kusen pintu dan jendela itu skala gambarnya 1:20. Ya. Jadi gambar tampak depannya. Kemudian yang garis putus-putus ini, yang bentuknya segitiga meruncing ini, itu menggambarkan, jadi yang di ujung ini adalah letak dari engselnya. Yang di ujung lancipnya letak dari engselnya. Berarti harusnya di sebelah kanannya sini, di situ ada handle-nya. Jadi handle harusnya tetap tergambar. Ya. Juga seperti saya jelaskan tadi, jadi gambar ini nggak sempurna. Sebenarnya gambar yang saya tunjukkan ini tidak sempurna. Jadi perlu saya jelaskan juga, perlu ada kupingan di ambang ini. Jadi kusen kita di gambar kita harus semuanya berbahan kayu. Ya, bukan berbahan lain-lain tapi berbahan kayu. Kemudian harus ada gambar duknya, arsiran duknya, silang-silang biasanya ya. Seperti transram. Kemudian harus ada handle-nya, ya. Kemudian ada angkurnya juga, kan? Kemudian tampak potongan melintang, membujur, ya, diletakkan di sisi kanan dan diletakkan di sisi bawah. Biasanya pada potongan yang dilihat dari sisi atas itu ada posisi membukanya, seperti yang kita lihat di gambar tengah. Seperti itu. Gambar tengah ini kita jelas engselnya di sisi sini, bukanya ini pintu lipat, ya, dan seterusnya. Ini contoh 1. Dan untuk jendelanya tetap harus ada komponen kupingan, maaf ya, bukan kupingan ya, kupingan tadi di sini, telinga, maaf ya, komponen telinga, sisi atas maupun sisi bawah. Kemudian arsiran untuk kaca perlu dijelaskan posisi engselnya. Kalau tidak ada garis putus-putusnya dan tidak ada frame daunnya, berarti ini adalah kaca mati. Bisa dijelaskan juga di sini ditulis kaca polos tebal 5 mili biasanya. Kemudian jangan lupa dia posisinya terhadap lantai berapa. Jadi gambar ini belum sempurna, kurang sempurna, yakni di mana posisi dari lantai itu belum tergambar. Jadi ini saya tambahkan sendiri, misalnya 20 cm dari lantai, atau 50 cm dari lantai, dan seterusnya. Skala 1:20. Kemudian contoh 2, ini contoh dari gambar gambar digital. Ya, seperti saya sampaikan ada P1, J1, P2, J1, ada kalanya Anda PJ1. PJ1 itu ketika pintu dan jendela nyambung ya, PJ1 pintu jendela 1 itu Anda bisa membuat nama sendiri ya.
Nah, ini seperti yang saya sampaikan, ada telinga di sini, ada angkur, beri keterangan itu angkur, kemudian ada keterangan duknya di sini, ukuran-ukurannya juga kelihatan sponengannya. Ya, dengan skala kalau di sini sih 150, tapi kita harus bikinnya 1:20, cukup itu satu kertas A3. Ini untuk penggambaran jendela. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, arsir kaca. Arsir kacanya saya sarankan seperti ini saja, jangan yang seperti contoh satu tadi. Ya, ada telinganya, ada angkurnya, level terhadap lantai, gitu ya. Dan sponengannya semua terlihat jelas, dan seterusnya. Kemudian kaca ini diberi kaca polos atau kaca transparan atau kaca one way, gitu ya. Beri keterangan juga. Oke. Masuk ke tugas, jadi lanjutkan tugas gambar Anda. Yang pertama buat rencana kusen pintu jendela. Skalanya 1:100 atau 1:50, tapi saya tetap lebih menyarankan untuk 1:50 saja, biar lebih kelihatan. Kemudian yang kedua, detail kusen pintu jendela. Tentu untuk detail kusen pintu jendela ini tidak bisa hanya satu lembar saja, biasanya 2 atau 3 lembar. Itu tergantung pada jumlah kusen pintu jendela Anda. Jadi ada jendela yang di sisi atas kamar mandi gitu ya, istilahnya jendela boven. Gitu. Baik, ada pertanyaan, mari kita berdiskusi. Terima kasih telah menonton video ini. Selanjutnya kita bisa tanya jawab di media yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.